Menurut Thomas Erdős, public policy is whatever government choose to do or not to do, atau kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut, Day mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Kemudian, Edward dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan negara, yaitu is what government say and do or not do, it is the goals or purpose of government programs, yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus-menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Thomas Erdős menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan. Dalam mengevaluasi suatu program kebijakan publik, diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. William Endan menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut.
Yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kecukupan, yang keempat, perataan, yang kelima, responsivitas, dan yang keenam, ketepatan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada kebijakan di bidang pertama, ekonomi, kedua, sosial dan politik, ketiga, lingkungan, keempat, ketahanan pangan, dan yang kelima, kesehatan. Dan dalam video ini akan membahas mengenai salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat atau KUR. Pinjaman ini bukan seperti kredit yang diberikan perbankan pada umumnya. Bagaimana cara kerja KUR? Dana KUR diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, seperti Bank Plat Merah, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, dan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK 05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat atau yang kemudian disebut KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. UMKM yang dimaksud adalah usaha produktif layak, yakni jika hasil usahanya diperkirakan mampu untuk membayar pokok pinjaman dan bunga sampai lunas. Usaha telah visible namun belum bankable, atau usaha yang sudah berjalan namun masih mempunyai keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank. Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama atau MOU pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit dan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi antara pemerintah. KUR ini juga didukung oleh Kementerian, BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia. KUR memiliki tujuan yang pertama, membantu dan mendukung pelaksanaan kredit atau pembiayaan penjaminan kredit atau pembiayaannya. Yang kedua, mempersiapkan UMKM dan koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan, dan atau klaster untuk dapat dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit pembiayaan. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan. Dan yang kelima, memfasilitasi hubungan antara UMKM dan koperasi dengan pihak lainnya, seperti perusahaan yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha. Berikut merupakan bank penyalur kredit usaha rakyat. Apakah yang dimaksud kredit usaha rakyat atau KUR di Bank BTN? Kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit modal kerja dan atau investasi yang diberikan oleh Bank BTN kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam bentuk usaha individu atau perorangan, badan usaha, dan atau kelompok usaha di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Untuk mengajukan KUR di Bank BTN, calon debitur harus terlebih dahulu memenuhi kriteria dalam pemberian KUR. Selain memenuhi kriteria yang sudah ditentukan Bank BTN, calon penerima KUR juga harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu untuk kriteria UMKM sebagai berikut.
Selanjutnya, terdapat 4 jenis calon penerima KUR di Bank BTN. Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan kredit usaha rakyat ialah daerah Tanjung Pinang. Kebijakan kredit usaha rakyat di Tanjung Pinang akan dievaluasi dengan menggunakan dimensi evaluasi kebijakan dari William and Dunn. Yang pertama, yaitu dimensi efektivitas. Terdapat penambahan lembaga penyalur, di mana semula pada tahun 2014 hanya ada 33 penyalur, menjadi 41 lembaga penyalur pada tahun 2018. Kemudian, bunga pinjaman yang semula pada tahun 2015 sebesar 12%, pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 7%. Kemudian, dalam meningkatkan kapasitas daya saing UMKM berdasarkan hasil dari Monef DJPB Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 60% responden mengatakan telah mengalami kenaikan omset usaha. Dan selanjutnya, terdapat 80% dari debitur kredit usaha rakyat yang telah menerima kredit usaha rakyat namun belum berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga, sarana yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan program kredit usaha rakyat dilihat dari keefektifannya sudah dapat dikatakan berhasil. Dimensi yang kedua yaitu efisiensi. Penyelenggaraan kredit usaha rakyat di Tanjung Pinang dapat dikatakan belum efisien. Hal ini berdasarkan sosialisasi mengenai pembinaan pelaksanaan kredit usaha rakyat yang hanya didapat dari pihak bank yang turun langsung ke lapangan untuk menawarkan kredit usaha rakyat dan menjadikan para pedagang sebagai sasaran utamanya. Dampak yang ditimbulkan adalah penyaluran kredit usaha rakyat pada sektor perdagangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor produktifnya, sehingga akan menyebabkan rendahnya angka penyerapan pada tenaga kerja. Dimensi yang ketiga yaitu kecukupan. Setelah adanya program kredit usaha rakyat, sudah mampu membantu para pelaku usaha yang kesulitan dalam hal permodalan. Hal ini berdampak kepada meningkatnya kapasitas daya saing UMKM. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dari faktor kecukupan dalam menambah pembiayaan permodalan dan meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, sudah dapat menjawab tujuan dari kredit usaha rakyat tersebut. Namun, jika dilihat dari segi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, belum dikatakan berhasil. Dimensi yang keempat yaitu pemerataan. Berdasarkan data dari Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, saat ini penyaluran kredit usaha rakyat pada sektor perdagangan jauh lebih unggul dibandingkan dengan sektor produktif yang ada. Ini terlihat dari hasil rekapitulasi Monef yang dilakukan pihak DJPB Provinsi Kepulauan Riau untuk triwulan 1 tahun 2018, didapat bahwa untuk sebaran sektor perdagangan mencapai 56,67%, perikanan 16,67%, dan hotel atau restoran sebesar 6,67%. Sehingga, terlihat bahwa keberadaan kredit usaha rakyat yang dijadikan pemerintah sebagai alat untuk pembiayaan bagi UMKM masih belum dibagikan secara merata. Dimensi yang kelima yaitu responsivitas. Dimensi responsivitas dapat dilihat dari bagaimana kebijakan kredit usaha rakyat dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan aktual para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Pada dimensi ini, didapatkan respon dari para pelaku usaha yang merasakan langsung program kredit usaha rakyat adalah positif. Sehingga, program kredit usaha rakyat saat ini sudah responsif dalam menjawab serta memuaskan kebutuhan para pelaku UMKM. Dan dimensi yang keenam ialah ketepatan. Dengan hadirnya program kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha menjadi solusi yang diberikan pemerintah dan dirasa tepat untuk menyelesaikan masalah keterbatasan dalam permodalan. Karena selain bunga pinjaman yang ringan, proses pengurusannya dari pihak bank juga sudah relatif lebih mudah. Maka pada dimensi ketepatan ini dapat disimpulkan bahwa program kredit usaha rakyat yang telah dibuat pemerintah sebagai upaya yang ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM sudah sesuai bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.